Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan salah satu isu yang sebenarnya menurut saya tuh sedikit sensitif ya guys ya. Sebenarnya gue udah lama pingin ngomongin isu ini, tapi ya saya agak sedikit bingung gitu, karena saya takut salah dalam menyampaikan ini gitu. Jadi gini, anggaplah kalian sudah tahu gitu ya, bahwa pasangan saya itu adalah seorang narsistik gitu ya. Saya udah tahu nih, saya dimanipulasi, saya sudah tahu saya di abuse gitu misalnya. Pertanyaannya masih tentu sama gitu, bahwa saya harus melakukan apa? Ketika pertanyaan ini diajukan, ya, kita mungkin berpikir yang paling benar adalah kita menjawab bahwa ya kamu berpisah dong dari seorang narsistik karena kamu udah tahu dong ini bukan orang yang baik gitu misalnya gitu. Oke, jawaban itu bisa dikatakan ketika misalnya kalian belum menikah gitu ya. Misalnya masih pacaran lah, misalnya. Jadi opsi itu mungkin lebih realistis lah, ya bisa dilakukan. Nah, yang jadi problem adalah ketika misalnya kalian udah nikah nih, dan kalian tahu pasangan kalian adalah seorang narsistik, gitu ya. Tentu opsi divorce atau perceraian itu kan juga ada, tetap bisa diambil, dan banyak orang ngambil opsi itu. Tetapi itu kan tidak segampang dilakukan ketika kamu misalnya masih dalam tahap pacaran gitu ya. Ibaratnya ketika kita pacaran, kita mau pisah, opsi itu mungkin hanya melibatkan 2 orang aja kan, gitu ya. Relatif lebih sederhana dibanding ketika misalnya kalian udah nikah, gitu ya. Nah sekarang, ketika kalian udah nikah, kalian tahu pasangan kalian narsistik, tidak mudah untuk ngomong bahwa ya udah kamu divorce aja gitu misalnya perceraian gitu. Karena bagaimanapun juga perceraian itu banyak rintangannya juga kan, dalam arti gini. Ada kondisi ekonomi yang harus kita pikirkan, kondisi keluarga besar yang kita pikirkan, kondisi kehidupan yang harus kita pikirkan, juga misalnya dari sisi agama misalnya, itu kan juga tidak diharapkan untuk terjadi. Dan yang terakhir mungkin yang paling berat adalah misalnya kaitannya dengan anak misalnya gitu ya. Nah sekarang di video ini kita mau bahas gitu ya, kita mau bahas isu ini, misalnya dalam arti bagaimana ketika misalnya kalian udah menikah dan kalian tahu pasangan kalian adalah seorang narsistik ya. Saya nggak akan mengatakan bahwa video ini adalah tentang apa yang saya sarankan, tetapi saya mau berbagi tentang kemungkinan apa yang biasanya terjadi ketika seseorang gitu ya bertahan di dalam pernikahan dengan seorang narsistik gitu ya. Nah sebelum kita bahas ini, kalian harus ingat bahwa ini sebenarnya cuma ada 2 opsi guys, cuma ada 2 kemungkinan yang saya mau share. Yang harus kalian camkan dulu adalah bahwa kita tidak sedang membicarakan opsi mana yang paling baik. Kita tidak sedang bicarakan opsi mana yang paling benar, enggak. Kita sedang membicarakan kemungkinan apa yang biasanya terjadi. Dan dari situ, itu kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Apakah dia mau mengambil opsi tersebut, memilih opsi tersebut, atau kemudian dia memilih misalnya ya tingkat yang lebih ekstrim, misalnya perpisahan gitu ya. Nah sekarang kita mulai. Apa yang terjadi ketika misalnya seseorang akhirnya tidak punya opsi untuk mengakhiri pernikahannya dia dan bertahan dengan hubungannya dengan seorang narsistik. Yang pertama itu pasti yang terjadi klasik gitu ya. Si korban narsistik abuse ini kita anggap korbannya perempuan ya, narsistiknya laki-laki gitu ya, supaya lebih gampang untuk membahasnya. Yang pertama adalah pasti yang terjadi itu adalah kisah klasik lah ya, dalam arti si korbannya itu kemudian jadi budaknya si narsistik seumur hidupnya dia. Dalam arti berusaha mempertahankan pernikahannya, nggak bisa keluar dari pernikahannya, kemudian pasrah, di abuse. Mungkin kita nggak tahu, mungkin bisa sampai seumur hidup gitu ya, jadi budaknya si narsistik. Kalau kasus pertama ini, biasanya yang terjadi adalah si korban, ya si istrinya itu, dan anak-anaknya itu terlantar. Itu dalam arti keluarganya itu bisa berantakan lah. Dan narsistiknya juga nggak peduli dengan hal itu, selama dia tetap jadi center. Gitu ya. Si korbannya itu biasanya berharap bahwa suatu hari si narsistiknya akan berubah, bertobat ya, kembali lagi ke jalan yang benar gitu misalnya. Walaupun kita bilang bahwa narsistik kan kemungkinannya dia berubah itu kan sangat kecil, sangat sulit gitu misalnya. Tapi kita nggak pernah tahu ada mujizat apa. Kemungkinan yang terjadi ini biasanya kadang-kadang ya justru si narsistiknya itu sendiri yang akhirnya mengambil keputusan untuk mendepak si korban gitu ya, menceraikan si korban gitu ya. Itu satu. Tapi bisa juga kejadiannya suatu hari gitu ya, si narsistik itu udah nggak punya sumber daya lagi, kejayaannya berakhir, entah bisnisnya bangkrut atau menderita sakit, kemudian dia balik lagi ke si korban gitu lah.
dan si korban mau terima gitu ya. Kisah klasik lah, ini kita bisa lihat ngomong kayak gini. Sekali lagi kita tidak sedang membicarakan apakah ini hal yang benar untuk dilakukan atau hal yang baik untuk dilakukan, tetapi ini realitanya. Oke. Nah, sekarang selain opsi ini sebenarnya guys ada satu opsi lagi yang bisa diambil oleh si korban narcissistic abuse tersebut gitu. Dalam arti ketika opsi perpisahan itu dia nggak ambil, ada satu kemungkinan lain yang mereka bisa ambil sebenarnya. Jadi gini, ada tuh ya si korban narsistik ini ya, si istrinya ini yang memutuskan pada akhirnya dia berkata begini, mulai saat ini saya memutuskan untuk berhenti mengikuti permainannya kamu. Saya memang nggak bisa berpisah dengan kamu, tetapi saya bisa mengalihkan fokus untuk tidak lagi berfokus kepada kamu, tetapi berfokus kepada diri saya dan kehidupan anak-anak saya. Ya, jadi gini, ya si korban narsistik, ketika misalnya narcissistic abuse ini terjadi kan biasanya senternya selalu si narsistik gitu ya. Nah, si korbannya ini, istrinya ini, dia tahu nih gitu bahwa saya nggak bisa ngerubah dia gitu loh. Seberat apapun, saya nggak bisa ngerubah dia dan saya cuman kalau saya ikutin terus permainan dia, saya hanya akan berakhir dengan kekecewaan di dalam diri saya, gitu ya. Tetapi saya juga nggak mau ambil opsi perpisahan dengan dia karena mungkin rintangannya banyak, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia memutuskan bahwa ya udah gitu loh. Saya udah nggak akan fokus lagi sama kamu. Saya udah nggak peduli lagi apa yang terjadi dengan kamu, apa yang terjadi dengan hubungan kita. Tetapi fokus saya adalah saya berfokus kepada anak-anak saya. Saya memastikan bahwa anak-anak saya akan tumbuh dengan normal, dengan kasih sayang yang cukup, mendapatkan apa yang mereka pantaskan. Ya, dan selain itu, saya berfokus juga kepada diri saya, mengurus diri saya sendiri, merawat diri saya sendiri. Karena korban narsistik abuse itu kan nggak dirawat sama pasangannya, si narsistik itu ya, mereka cenderung terlantar kan, gitu loh. Nah, ini opsi kedua ini guys, ya mungkin kalian berpikir bahwa opsi kedua sama yang pertama itu kelihatannya sama, karena hasilnya kan si narsistiknya juga tetap aja di luaran bersuka-suka dia kan, gitu ya. Tetapi sebenarnya ini berbeda, karena ketika opsi pertama kamu pasrah menjadi korban dan selalu menjadi korban, dan korbannya itu adalah kamu dan anak-anakmu yang terlantar dan keluargamu berantakan, di opsi kedua si korban ini memilih untuk nggak mau lagi jadi korban gitu ya. Dia mengalihkan fokus untuk memastikan bahwa saya nggak mau jadi korban, saya akan merawat diri saya gitu ya, dan saya juga akan merawat anak-anak saya, memastikan anak saya mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan. Jadi kalau dari luar kelihatan sama, tapi dari dalam itu sebenarnya berbeda gitu ya, hasilnya juga berbeda. Sebenarnya opsi kedua ini guys, kalian bisa lihat banyak loh di sekitar kita. Bahkan kalian kalau baca berita-berita tuh sebenarnya banyak loh. Kondisi misalnya ada orang-orang yang berada, punya power gitu ya, tapi ternyata misalnya pasangannya banyak di luar gitu. Dan pasangannya yang pertama itu cenderung tidak mempermasalahkan itu, kelihatan tidak mempermasalahkan itu. Sebenarnya mereka mungkin tahu gitu loh, mereka tahu gitu loh, tetapi mungkin mereka memilih gitu ya untuk berfokus kepada diri dia dan sama anak-anaknya gitu loh. Sekali lagi ya, kita harus ingat bahwa ini bukan soal opsi benar atau salah, baik atau buruk, enggak. Tapi mungkin bagi mereka yang memilih itu ya, ini adalah opsi yang realistis gitu ya, bahwa ini keadaannya ya seperti ini. Dan ingat, sekali lagi kita bicara ketika opsi berpisah itu tidak ada gitu ya, bahwa mereka tidak memikirkan untuk melakukan perpisahan gitu ya. Jadi ini kondisi yang mereka pilih gitu ya, sesuatu yang realistis. Nah, jadi dari dua hal ini, itu saya udah bilang tadi, kita nggak tahu kita nggak sedang bicara mana yang benar, mana yang baik gitu ya. Tetapi ini dua kondisi ini yang biasanya terjadi ketika seseorang menikah dengan seorang narsistik dan dia memilih bertahan di dalam pernikahannya dengan seorang narsistik. Sampai jumpa di video berikutnya.